Kita masuk ke pertemuan 6, mata kuliah sistem operasi tentang sinkronisasi dan deadlock. Nah, untuk di pertemuan ini diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep sinkronisasi proses, menjabarkan contohnya dari sinkronisasi proses, mampu menjelaskan pengertian deadlock dan karakteristiknya, dan juga mampu menjabarkan bagaimana cara mendeteksi terjadinya deadlock. Nah, untuk tujuannya itu kurang lebih sama. Yang pertama, menjelaskan tentang sinkronisasi proses, menjelaskan tentang deadlock dan cara menghindarinya, menjabarkan masalah yang sering terjadi pada sinkronisasi dan deadlock, dan juga memecahkan masalah yang terkait dengan deadlock dan sinkronisasi. Nah, jadi kurang lebih antara tujuan dan capaian pembelajaran itu hampir sama, ya. Nah, kemudian aktivitasnya itu nanti ada tentang penjelasan, tanya jawab, dan diskusi, serta problem based learning, karena nanti akan ada diskusi, ya. Nah, media yang digunakan itu menggunakan komputer, laptop, LCD, dan juga gadget serta internet. Nah, materinya di sini nanti akan ada tentang critical section, sinkronisasi software, sinkronisasi hardware, semapor, masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi, dan juga deadlock itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan masuk ke critical section. Apa sih yang melatar belakangi dari critical section itu sendiri? Itu adalah terjadinya race condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nah, nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana selesai yang terakhir. Untuk menghindari race condition, proses secara bersamaan harus disinkronisasi. Nah, ini solusinya adalah dengan critical section. Nah, critical section ini ada beberapa bagian yang harus dipahami, yaitu definisi. Definisi dari critical section itu adalah sebuah segmen di mana sebuah proses menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Nah, bagiannya di sini ada entry section, ada critical section, ada exit section, dan reminder section. Sedangkan aturannya itu adalah mutual exclusion, kemudian terjadinya kemajuan atau progres, lalu adanya batas waktu atau bounded waiting. Nah, pendekatannya bisa dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, bagian dari critical section yang tadi dijelaskan di awal itu ada entry section. Ini kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Lalu ada critical section itu sendiri, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Kemudian ada exit section, akhir dari critical section yang mengizinkan proses lain. Kemudian ada reminder section. Ini adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section. Kemudian di dalam aturan critical section itu ada mutual exclusion yang tadi dijelaskan di awal, yaitu adalah kondisi di mana tidak ada dua proses yang menjalankan critical section secara bersamaan. Kemudian adanya kemajuan atau progres, proses yang sedang menjalankan reminder section tidak boleh menjalankan critical section berikut sebelum proses lainnya menyelesaikan critical sectionnya. Lalu ada batas waktu. Ini adalah batas waktu suatu proses dapat menjalankan critical section. Nah, kemudian sinkronisasi, yang pertama ini ada sinkronisasi software. Ini sinkronisasi dua proses, ya, di mana ada algoritma turn, ada algoritma flag, atau algoritma Decker, dan algoritma turn flag, atau algoritma Peterson. Nah, ada juga sinkronisasi dengan banyak proses, yaitu dengan algoritma bakery atau algoritma tukang roti. Nah, ilustrasi dari algoritma turn ini ada sistem bergilir, di mana algoritma turn ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Jadi di sini terkait dengan dua proses yang terjadi, sehingga dia menggunakan sistem bergilir. Nah, kemudian algoritma ini juga menggunakan variabel bernama turn. Nilai turn menentukan proses mana yang boleh memasuki critical section. Kemudian ada ID, ini hanya proses yang mempunyai ID yang sama dengan ID giliran atau turn yang belum masuk ke critical section. Nah, ini ilustrasinya menggunakan dua proses. Nah, ini eksekusi dari algoritma turn. Dia menggunakan di sini untuk eksekusinya menggunakan do while, ya. Jadi do while ini prosesnya dia tidak akan berhenti ketika tidak ada kondisi untuk berhenti. Nah,
Ini ilustrasi secara prosesnya, algoritma turn ya. Jadi diasumsikan terdapat dua buah proses P0 dan P1. Pada awalnya variabel turn diinisialisasi 0, artinya P0 hanya boleh mengakses critical section. Jika turn sama dengan 0 dan PO ingin menggunakan critical section, maka ia dapat mengakses critical section-nya. Kemudian pada proses ketiga, ini akan mengubah turn menjadi 1. Artinya giliran P1 tiba dan P1 diperbolehkan mengakses critical section. Nah, baru ke proses keempat, ini harus PO ini harus menunggu sampai P1 selesai sehingga menggunakan critical section mengubah variabel turn-nya menjadi 0. Nah, kemudian di sini ada algoritma flag ya, yang kedua. Nah, untuk mengantisipasi masalah algoritma flag ini digunakan untuk mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma turn. Jadi kelanjutan dari algoritma yang sebelumnya dengan menggunakan variabel turn dan variabel flag. Kemudian setiap proses untuk mengecek status proses lain, jika proses lain sedang berada di critical section, maka dia akan menunggu sampai proses lain tersebut keluar dari critical section. Kemudian nilai dari algoritma flag, yaitu proses yang membutuhkan akses ke critical section, dan akan memberikan nilai flag-nya true. Sedangkan proses yang lain tidak membutuhkan critical section, dan akan men-setting nilai flag-nya menjadi false. Nah, kondisinya, variabel flag ini menyimpan kondisi proses mana boleh masuk ke critical section-nya. Ini eksekusi dari algoritma flag. Ya. Ini juga menggunakan do while. Kemudian ilustrasinya secara proses, ini ada proses 1, di mana awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi bernilai false. Jadi kedua proses tersebut tidak membutuhkan critical section. Lalu pada proses kedua, jika P0 ingin mengakses critical section, maka P0 mengubah flag menjadi true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 juga membutuhkan critical section. Jika flag bernilai false, maka P0 bisa menggunakan critical section. Nah, kemudian pada proses yang terakhir, jika bernilai true, maka P0 harus menunggu P1 menggunakan critical section dan mengubah flag 1 menjadi false. Seperti itu. Kemudian ini algoritma turn flag ya, yang algoritma ketiga. Nah, di sini dia juga menerapkan sistem bergilir. Algoritma turn menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Kemudian algoritma ini juga menggunakan variabel bernama turn. Nilai turn akan menentukan proses mana yang boleh memasuki critical section. Juga di sini ada ID, hanya proses yang mempunyai ID yang sama, maka boleh masuk ke critical section. Ini ilustrasinya juga sama, menggunakan dua proses. Algoritma turn flag ini adalah merupakan penggabungan antara algoritma turn dan algoritma flag, jadi gabungan dari kedua algoritma. Sama seperti pada algoritma turn dan flag, ini menunjukkan giliran proses mana yang diperbolehkan memasuki critical section, dan variabel flag menunjukkan informasi proses kebutuhan akses ke critical section. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi dulu bernilai false. Jadi artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan akses ke critical section. Kemudian jika suatu proses memasuki critical section, proses tersebut akan mengubah flag-nya menjadi true. Nah, jika proses lain bernilai false, maka proses tersebut akan menggunakan critical section dan proses tersebut akan mengubah flag-nya menjadi false. Tapi jika proses lain memiliki flag-nya bernilai true, maka proses tersebut akan dapat menggunakan critical section. Sehingga proses pertama harus menunggu sampai proses lainnya menyelesaikan critical section dan mengubah flag-nya menjadi false. Kalau tadi kita masuk ke jenis algoritma yang pertama, ya, ini kita masuk yang algoritma yang lebih kompleks, yaitu algoritma bakery. Nah, algoritma bakery ini adalah solusi dari critical section. Nah, ini akan digunakan ketika terjadi beberapa proses. Kemudian ide algoritma ini adalah menggunakan prinsip penjadwalan seperti pada di penjualan tempat roti. Nah, gambarannya ketika pelanggan ingin membeli roti, dia harus mengambil nomor terlebih dahulu.
Dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Jadi berdasarkan urutan. Nah, prinsip algoritma ini menentukan proses yang boleh mengakses critical section sama seperti ilustrasi tukang roti di atas. Nah, proses diibaratkan pelanggan jumlahnya N dan tiap proses membutuhkan critical section diberi nomor dan menentukan proses mana yang diperbolehkan masuk ke dalam critical section. Nah, ini contohnya ya. Kalau di dalam algoritma bakery ini, dia pengkondisiannya ada dua, yaitu menggunakan while dan for ya. Jadi dia bisa lebih dari satu pengkondisian. Kalau di algoritma sebelumnya kan cuma ada satu ya, cuma satu pengkondisian. Ini ada pengkondisian dan perulangan di sini menggunakan for. Nah, solusi hardware pada sinkronisasi, kalau tadi software-nya ya. Nah, di sini ada dua, ada disabling interrupt hanya untuk uniprocessor saja, dan ada atomic test and set. Ini untuk mengembalikan parameter dan mereset parameter seperti ini. Nah, kemudian solusi hardware pada sinkronisasi juga ini menggunakan round robin dan memerlukan kode yang dibuat di sekitar instruksi. Nah, di sini juga menggunakan sebuah algoritma ya. Ini ada perulangan dan pengkondisian. Nah, kemudian ada semapur. Kita masuk ke semapur. Apa sih semapur itu? Semapur ini adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Nah, kemudian ada monitor. Ini satu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas secara penggunaan resource oleh beberapa thread. Nah, semapur ini memiliki operasi standar, yaitu ada proberan dan Verhoeven. Nah, ini proberan ada test, decrement, release, buka, dan lain-lain. Sedangkan untuk Verhoeven ada increment, acquire, kunci, dan lain-lain. Fungsinya adalah untuk menangani mutual exclusion sebagai research controller dan komunikasi antar proses. Ini ilustrasi dari sebuah semapur. Nah, di sini diilustrasikan ada pusatnya dan ini adalah semacam cabangnya. Nah, semapur ini juga memiliki problem yang terkenal dengan reader-writer problem, yang memodelkan proses mengakses database. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan di mana banyak proses berharap untuk membaca atau menulis. Hal ini diterima bahwa banyak proses membaca database pada saat yang sama, tetapi jika suatu proses sedang menulis database, tidak boleh ada proses lain yang mengakses database tersebut, termasuk membaca database tersebut. Yang tadi. Kemudian di sini apabila terjadi kita mengutamakan reader diprioritaskan, nah maka yang akan terjadi adalah critical section dia kemungkinannya akan lebih kecil, tapi thread menunggu dia lebih banyak. Sedangkan kalau writer itu critical section itu akan lebih banyak dibandingkan thread menunggu. Sedangkan yang terjadi jika reader dan writer diprioritaskan, maka ini akan posisinya itu akan sama. Antara thread dan critical section-nya itu akan sama. Nah, kemudian ada semapur yang menggunakan yang terkenal dengan dining philosopher problem. Salah satu solusi yang mungkin langsung terlihat adalah dengan menggunakan semapur. Nah, ini contohnya, contoh ilustrasinya. Setiap sumpit mewakili sebuah semapur. Ini kondisinya ketika seorang filsuf lapar, maka dia akan mencoba mengambil sumpit kiri dan di kanannya. Atau dengan kata lain, dia akan menunggu sampai kedua sumpit tersebut dapat ia gunakan. Nah, setelah selesai makan, sumpit tersebut akan diletakkan kembali dan diberikan ke semapur sebagai filsuf lain yang membutuhkan dan dapat menggunakan sumpitnya. Nah, solusi yang pertama itu mengizinkan paling banyak 4 orang filsuf yang duduk secara bersama-sama. Tidak akan terjadi deadlock apabila terdapat kurang dari 4 filsuf duduk bersama-sama mengelilingi meja dan dengan 5 tempat duduk. Satu filsuf dianggap mati.
Ini solusi A. Solusi B, yaitu dengan mengizinkan seorang filsuf mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit itu ada. Maka dengan seperti ini, hanya 2 orang filsuf yang dapat makan. Nah, solusi C itu solusi asimetrik. Filsuf pada nomor ganjil mengambil sumpit kiri dan sumpit kanan, sedangkan filsuf pada nomor genap mengambil sumpit kanan baru sumpit kiri. Jika mereka lapar secara bersamaan, maka pengambilan dengan solusi asimetrik akan mencegah semua filsuf mengambil sumpit kiri secara bersamaan, sehingga kondisi deadlock dapat dihindari. Kemudian ada beberapa masalah dalam sinkronisasi. Yang pertama di algoritma turn, ini biasanya adalah masalah yang muncul adalah ketika ada proses yang mendapat giliran memasuki critical section, tapi tidak dapat menggunakan gilirannya sementara proses lain ingin mengakses critical section. Nah, contohnya ketika terjadi turn sama dengan 1 dan P1 tidak menggunakan gilirannya, maka turn tidak dapat berubah dan tetap 1. PO ingin menggunakan critical section, maka ia harus menunggu sampai P1 menggunakan critical section dan mengubah turn menjadi 0. Kemudian ada algoritma flag. Ini proses tersebut akan men-set masing-masing flag menjadi true ketika bersamaan. Nah, kondisi ini menyebabkan kedua proses yang membutuhkan critical section tersebut akan saling menunggu dan saling mempersilahkan proses lain untuk mengakses critical section. Akibatnya malah tidak ada yang mengakses critical section. Nah, kemudian pada algoritma turn flag ini berbeda lagi. Apabila kedua proses membutuhkan critical section secara bersamaan, nah ini maka kondisinya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika mengakses critical section terlebih dahulu? Nah, algoritma ini memenuhi 3 syarat dari critical section, yaitu ada mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Nah, kemudian kita masuk ke deadlock. Deadlock ini adalah keadaan di mana setiap sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi. Ilustrasinya nanti ada sebuah video. Ya. Analoginya, deadlock dianalogikan sebagai 2 antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan mengosongkan jembatan. Begitu pula dengan antrian kanan, sehingga terjadi kemajuan tidak terjadi kemajuan dalam kedua antrian tersebut. Penyebabnya ada mutual exclusion, hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, lalu ada hold and wait, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, dan no preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Dan circular wait, kondisi seperti lantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Nah, cara mengatasi deadlock yang pertama mengabaikan masalah deadlock, kemudian mendeteksi dan memperbaikinya, lalu penghindaran terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol, lalu pencegahan secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dan deadlock prevention system. Nah, ini contoh deadlock skenario. Ini kita putar. Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource uploaded based upon the process. A process is unable to change its state indefinitely because the resources requested by it are being used by another process. Then the system is said to be in a deadlock. This is perfect, where a set of processes are waiting for each other in a circular form. One day, there's a girl named Chloe who wanted to have her first credit card. So, she came to the bank to apply for a credit card. Hello, good morning. I would like to apply for a credit card. What should I do? Good morning. Do you have a credit? What? Oke, kita kembali ke kondisi yang ini ya, kondisi yang
terjadi deadlock yang pertama, yaitu ketika ada dua mobil ingin menuju ke tujuan yang sama, itu sedangkan ada mobil lain yang ingin menyeberang. Nah, itu dia akan terjadi proses di sini akan terhenti. Nah, ini contoh kondisi deadlock yang pertama. Wanted to have her first credit card. So she came to the bank to apply for a credit card. Hello, good morning. I would like to apply for a credit card. What should I do? Good morning. Do you have a credit history? No, I don't have. Sorry, Mom, you don't have credit history. We cannot give you a credit card. How do I get credit history? By having a loan or credit card. So, can I get credit card or loan to build my credit history? Sorry, Mom, you don't have credit history. In this scenario, it is circular wait and poor conditions of deadlock since their conversation are waiting for each other to respond in circular form such that the client asked how to apply for her credit card waiting for a response that is held by bank. Bank confirmed if she has credit history and waiting for a response that is held by client. Client has no credit history and she asked how she did a credit history and waiting for a response that is held by bank and bank response. Kemudian terjadi juga ketika ada seorang klien ingin membuat kredit card, tapi tidak bisa karena dia tidak mempunyai kredit history. By having a loan credit history waiting for a response that is held by client, and she asked again how she did a credit loan and waiting for a response that is held by bank, and she responds to client that she has no credit history. Oke, nah dari kedua contoh kasus deadlock tersebut, diharapkan kalian dapat menemukan contoh kasus lainnya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana solusinya. Nah, ini dikerjakan per kelompok maksimal 3 orang, 1 orang untuk 1 kasus. Nah, dan nanti upload hasil diskusinya ini di Google Form yang sudah ada barcode-nya seperti ini. Oke. Baik, untuk hari ini mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.